tidak bisa berpendapat, tidak dihargai, dan hak dasar kalian diabaikan. Itu namanya pelanggaran HAM. Dan kita harus tahu, ini sedang terjadi di negeri kita. Lihat sekarang, demo besar di banyak kota karena kemarahan atas kekerasan aparat dan ketidakadilan ekonomi. Sudah ada puluhan korban, ratusan luka-luka, dan ribuan ditahan. Terus banyak orang yang hilang. Masih banyak guru yang upahnya di bawah standar. Bahkan kerja lembur tanpa perlindungan. Nah, kalau negara gak bersih, siapa yang bakal jamin hak kita? Jadi apa sih sebenarnya HAM itu? HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak ini melekat pada diri manusia, tidak bisa dicabut atau diberikan kepada orang lain. HAM bukan cuma soal politik atau kebebasan berpendapat, tapi juga hak ekonomi, hak atas kerja layak, hak jaminan sosial, dan hak bebas dari eksploitasi. Di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 jelas bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan perlu kita ketahui, pelaku pelanggaran HAM bukan cuma dari negara, tapi juga dari korporasi dan individu. Contohnya ada upaya revisi Undang-Undang TNI yang bisa bikin militer pegang jabatan sipil. Ini bikin banyak kekhawatiran tentang tumbangnya demokrasi. Bener banget tuh. Jadi upaya ini tuh bisa bikin militer semakin berkuasa di luar fungsi pertahanannya. Nah, jika tidak ada pembatasan yang ketat, maka demokrasi di Indonesia akan semakin lemah karena kontrol sipil terhadap militer semakin berkurang. Semua ini bikin kita sadar bahwa bahaya pelanggaran HAM bisa datang dari kebijakan juga, bukan cuma kekerasan fisik. Tapi HAM bukan cuma hal-hal besar aja loh, tapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya seperti menghargai pendapat teman, menolak diskriminasi, dan kita juga bisa mencari tahu isu-isu di sekitar kita. Kita juga bisa ikut menyuarakan lewat sekolah, medsos, atau komunitas. Kalau kita bisa saling menghargai hak satu sama lain, kita bisa bikin masyarakat jauh lebih baik dan berdaya. Untuk mengatasi pelanggaran HAM ini, diperlukan komitmen dari semua pihak seperti pemerintah, lembaga hukum, organisasi dan pemerintah, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Mari dimulai dari cara saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dan mengajak orang terdekat untuk sadar betapa pentingnya HAM. Kalau semua orang paham dan menghormati HAM, maka kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Jadi kalau ada yang merebut hak kita atau ada yang berbuat gak adil, kita harus berani bicara dan berdiri untuk melindungi hak itu. Usah. Aku yang bakal posisi. Ini bang, posisi yang bakal. Kalau semua orang hidup Untuk mengatasi beberapa janganlah ini.